Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Rumah Anugrah. Nah, kali ini aku mau buat bakpao isi daging dan sayur ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, ini bahan-bahan untuk membuat isiannya. Wortel, kentang, ayam yang udah aku suwir-suwir, merica bubuk, penyedap rasa, bawang merah, bawang putih, dan juga garam. Nah, ini untuk bakpaonya. Tepung terigu protein rendah, ragi instan, mentega putih, dan gula, juga air. Nah, bawang merah dan bawang putihnya diiris dulu ya teman-teman. Setelah itu, panaskan minyak, kemudian bawang merah dan bawang putihnya ditumis hingga warnanya sedikit kecoklatan. Kemudian masukkan daging ayam yang udah disuwir-suwir ya teman-teman. Lalu aduk. Setelah daging ayamnya terlihat agak layu, kemudian masukkan air. Ini aku pakai air sisa rebusan daging ayam ya teman-teman. Jadi sebelumnya daging ayamnya tadi aku rebus supaya gampang untuk disuwir-suwir. Jadi ini pakai air sisa rebusan daging ayam yang tadi. Setelah itu masukkan wortel dan kentang yang sudah aku potong dadu ya teman-teman. Kemudian aduk dan tutup. Biarkan beberapa saat. Nah, ini wortel dan kentangnya sudah agak lunak ya teman-teman. Kemudian masukkan garam, merica bubuk, dan juga penyedap rasa. Untuk takarannya itu sesuai dengan selera teman-teman aja ya. Lalu aduk kembali semuanya. Nah, setelah kering seperti ini, tidak mengandung air lagi, matikan apinya ya teman-teman. Tara, untuk isiannya sudah siap. Nah, ini aku mau siapin rebusan air untuk mengukus bakpaonya nanti. Masukkan daun pandan ke dalamnya ya teman-teman biar nanti wangi. Dan tutup kukusannya jangan lupa dialasi kain. Nah, sekarang aku mau buat bakpaonya. Jadi aku masukin 1,5 sendok teh gula ke dalam air hangat. Kemudian masukkan ragi instan 1 bungkus kecil. Lalu aduk dan tutup beberapa saat. Kemudian dibuka. Nah, seperti inilah hasilnya kalau raginya masih aktif teman-teman. Lalu masukkan 1 sendok teh garam ke dalam tepung dan juga 1 sendok teh baking powder. Lalu aduk dan masukkan ragi yang sudah dicairkan tadi secara perlahan-lahan sambil diaduk ya teman-teman. Kemudian diuleni, lalu masukkan mentega putih dan uleni kembali. Nah, biar kerjanya bisa lebih bebas, aku pindahin ke matras kerja ya teman-teman. Kemudian uleni adonan seperti ini sampai adonannya itu lembut dan lentur ya teman-teman. Nah, ini udah.
Jadi adonannya ini aku mau bagi-bagi menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai timbangan juga boleh, atau kalau teman-teman mau kira-kira seperti aku ini juga nggak apa-apa. Nah, semua adonan yang sudah dibagi tadi dibulatkan kembali. Lakukan sampai semuanya habis ya teman-teman. Setelah itu, tutup dengan serbet agar adonannya tidak mengering. Kemudian ambil adonan yang pertama dibulatkan tadi, pipihkan, tipiskan di bagian pinggirnya, di bagian tengahnya dibiarkan saja agak tebal. Lalu masukkan isian yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Setelah itu satukan bagian pinggirnya agar isiannya itu tidak tumpah. Nah, lalu ini aku rounding sebentar aja ya teman-teman, jangan terlalu lama supaya isiannya itu tidak keluar. Nah, ini aku pakai kertas mangkok ya teman-teman. Kalau mau pakai kertas khusus untuk bakpao juga lebih bagus. Lakukan sampai semua adonannya habis ya teman-teman. Nah, ini dia semua adonannya telah aku isi dan aku letakin di atas kertas mangkok. Kemudian tutup dan biarkan selama 15 menit ya teman-teman. Nah, setelah 15 menit masukkan ke dalam kukusan yang sudah aku panaskan. Nah, setelah disusun di dalamnya, tutup kukusan dan kukus selama lebih kurang 8 menit ya teman-teman. Tara, ini dia bakpaonya udah mateng teman-teman. Jadi bakpaonya mulus ya teman-teman, tidak berkerut dan tidak kempes. Nah, ini dia bakpaonya udah jadi. Sekarang aku mau coba dulu ya teman-teman. Nah, ini bakpaonya itu lembut banget. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, ini bakpao dengan isian daging dan sayur. Kemudian ini aku mau kasih saus sambal biar rasanya itu lebih mantap. Ini aku makan ya. Enak banget teman-teman. Lembut, terus isiannya itu rasanya pas banget. Ditambah lagi saus sambal. Sempurna. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. See you, bye-bye.